Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utami Mulyawati. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan cranial nerve. Ibu, perkenalkan, nama saya Dr. Utami. Saya sedang berjaga di klinik hari ini. Ibu namanya siapa? Zia, dok. Oh baik, Ibu usianya berapa? 20. Baik, Ibu, saya akan melakukan beberapa pengujian dari saraf Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, dok. Ya baik, jadi pertama itu saya akan melakukan pemeriksaan pada cranial nerve ke-1, itu olfactory nerve. Nah pertama itu saya akan meminta pasien untuk menghirup zat yang saya ujikan dengan menutup salah satu hidungnya. Ibu bisa menutup salah satu hidung? Nah baik, Ibu, ini apa yang saya ujikan? Kopi, dok. Oh ya baik, lalu kita lakukan ke yang hidung sebelahnya. Ini apa, Bu? Kopi, dok. Oh ya baik, berarti pada ibu ini dia normal untuk olfactory nerve-nya. Nah kalau itu dia ada cranial nerve kelima, yaitu trigeminal nerve, di mana ini tuh pemeriksaannya itu termasuk evaluasi refleks kornea, sensasi pada wajah dan juga scalp, fungsi motor dan juga jauh jarak refleks. Di mana yang pertama itu dia ada evaluasi refleks kornea. Nah di mana saya itu akan meminta pasien untuk menaikkan matanya ke atas. Ibu, maaf, untuk menaikkan matanya ke atas. Lalu saya akan menekatkan kapas ke korneanya. Nah apabila si pasien ini dia menutup kedua matanya, berarti dia normal. Terus dia ada sensasi pada wajah dan juga scalp, di mana saya itu akan melakukan beberapa sentuhan kepada pasien. Nah misalnya pada dahi, terus juga pada pipi dan pada dagu. Ibu, apa yang dirasakan? Geli, dok. Apabila pasien kita merasakan sentuhan, berarti normal. Dan setelah itu dia ada fungsi motor, di mana fungsi motornya ini kita menempelkan jari kita itu kepada otot temporalis pada pasien dan meminta pasien untuk mengunyah. Ibu silakan mengunyah, lalu kita rasakan kontraksinya. Nah lalu juga tes yang sama itu dilakukan pada otot masseter. Terus itu dia ada jauh jarak refleks, di mana jauh jarak refleks ini kita lakukan dengan mengetuk anterior rahang bawah dengan palu refleks. Oke ya, Bu. Nah lalu selanjutnya itu apabila si mandibulanya itu dia terlalu berlebihan geraknya, berarti dia abnormal. Nah lalu setelah itu dia ada pemeriksaan facial nerve atau pemeriksaan fasial ketujuh, di mana ini tuh dia meliputi fungsi motor otot wajah dan juga sensasi rasa pada 2/3 lidah depan. Nah di mana fungsinya itu dia bisa dari lower facial muscle test ataupun dari upper facial muscle. Nah di mana yang pertama itu dia lower facial muscle. Nah di mana pasien itu dia diminta untuk menyeringai atau senyum terlihat gigi. Ibu silakan senyum terlihat gigi. Nah lalu kita lihat apakah si sudut bibirnya itu dia simetris. Nah kalau misalnya abnormal itu dia sudut bibirnya tidak simetris. Lalu yang kedua itu dia ada upper facial muscle, di mana kita minta untuk pasien itu menutup mata dengan kuat. Ibu, maaf ya Bu, tutup matanya dengan kuat. Lalu saya akan mencoba untuk menaikkan matanya. Nah apabila tetap tertutup berarti normal. Nah lalu setelah itu kita minta pasien untuk mengangkat alisnya. Ibu angkat alisnya. Nah apabila kita lihat ada garis garis dari lidahnya itu berarti dia normal. Terus itu dia ada sensasi rasa 2/3 anterior lidah. Nah di mana saya sudah menyiapkan 4 larutan, yaitu ada asin bisa dari garam, terus manis dari gula, pahit dari kopi ataupun quinine, terus juga asam dari cuka. Nah di mana saya itu nanti akan mencelupkan kapas ataupun cotton bud ke dalam larutannya dan akan meminta pasien untuk menguji apakah yang dirasanya. Ya Ibu, apa yang dirasanya, Bu? Manis, dok. Ya baik, berarti apabila sama dengan larutan yang saya berikan, Ibu ini normal. Lalu selanjutnya itu ada pemeriksaan dari cranial nerve ke-9, di mana dia itu adanya sensasi rasa pada 1/3 lidah posterior dan juga GAG refleks. Nah di mana kalau sensasi rasa 1/3 lidah posterior itu dia sama seperti yang tadi saya ujikan. Nah lalu kalau misalnya GAG refleks ini, minta pasien untuk membuka mulut dengan lebar. Ibu buka mulutnya dengan lebar. Lalu setelah itu kita stimulasikan dengan dinding faringeal dengan spatel lidah di kedua sisi untuk menstimulasi adanya tanggapan muntah. Nah lalu selanjutnya itu kita lakukan juga selanjutnya ada cranial nerve ke-10, yaitu vagus nerve, di mana itu adanya perubahan ucapan, kontraksi langit-langit tuna dan juga disfagia. Di mana pertama itu saya akan memeriksakan perubahan ucapannya. Ibu silakan mengucapkan memperkenalkan diri. Nama saya Zia. Oh ya baik. Nah kalau misalnya dia itu kita lihat apakah adanya disfonia ataupun dysarthria. Kalau adanya disfonia itu tuh berarti adanya kesulitan dalam fonasi karena kelumpuhan pita suara. Terus kalau dysarthria ini dia itu adanya artikulasi karena kelumpuhan vagal. Nah selanjutnya itu ada pemeriksaan dari langit-langit lunak. Ibu membuka mulut dan mengucapkan A. Nah lalu selanjutnya kita lihat di langit-langit di kedua sisi dan juga posisi okula. Nah di mana yang normal itu si langit-langit kedua sisinya itu dia harus simetris dan okula itu dia tetap di tengah. Lalu selanjutnya itu dia ada disfagia, di mana meminta pasien untuk mengunyah beberapa makanan kecil. Ibu silakan makan. Ya. Baik, Ibu, apakah Ibu ada kesulitan menelan?
Enggak dok. Oh ya baik. Lalu kalau misalnya si pasien ini tidak ada kesulitan menelan berarti normal. Terus itu dia ada pemeriksaan cranial nerve ke-11 atau accessory nerve, di mana ini tuh adanya fungsi motorik tes dari otot sternocleidomastoid dan juga otot trapezius, di mana yang pertama itu dia ada yang otot sternocleidomastoid, di mana pasien diminta untuk ke sisi sebelah ke sebelah kanan ataupun kiri. Ibu silakan melihat ke sebelah kanan atau kiri, lalu kita palpasi bagian otot sternocleidomastoidnya dan kita palpasi atau merasakan si kontraksi ototnya, dan juga kita lakukan ke yang sebelahnya ibu, maaf ya bu. Nah lalu selanjutnya itu yang pemeriksaan otot trapezius, di mana meletakkan kedua tangan kita di bahu pasien, lalu minta pasien untuk mengangkat bahunya ibu, angkat bahunya ibu. Nah baik, lalu selanjutnya kita rasakan kontraksi ototnya. Nah lalu selanjutnya itu kita akan lalu selanjutnya itu ada pemeriksaan setelah otot trapezius ada cranial nerve ke-12, di mana ada pasien itu dia minta untuk membuka mulut dan juga membuka lidah. Ibu lihat lidahnya. Nah kita lihat adakah fasikulasi ataupun atrofi pada otot lidah. Lalu juga kita minta pasien untuk menjulurkan lidahnya. Nah lihat lidahnya itu dia menyimpang atau pada satu sisi atau tidak. Kalau misalnya lidahnya itu dia menyimpang ke satu sisi, biasanya itu dia menyimpang ke sisi lesi motor neuron atau ke sisi yang terkena. Nah ibu, saya sudah selesai melaksanakan pemeriksaan saraf pada ibu. Terima kasih sudah bersedia waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dok.